وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزائرة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang punya 2 jabatan, Bapak RW dan juga Bapak Ketua DKM Musalla Nurul Huda Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Haji Mardani. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir juga para guru kita, bil khusus Ustadz Mildan, Ustadz Rana, Bang Teguh, Bang Irfan, dan juga tadi telah hadir juga bersama kita Bang Surmid, dan juga biasa hadir tengah-tengah kita guru kita Ustadz Teddy, yang mana beliau udah seminggu berada di kota Samarinda. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau Allah mudahkan segala urusannya, segala hajatnya Allah qabul, sehat afiah, amin ya rabbal. Dan para jamaah Majlis Hidayatul Mubtadiin yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Pertama adalah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Kamis yang penuh mubarakah ini kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuajahah dalam rangka ta'lim rutin yang kita adakan setiap malam Kamis. Alhamdulillah, mulai dari bulan Januari kita keliling ya, mulai dari rumahnya siapa? Rumah siapa? Ya, rumahnya Rafa kemarin ya. Terus lanjut kita di Musalla Nurul Huda. Ya, mudah-mudahan terus keliling sampai keliling dunia. Amin ya rabbal. Ya, dan nanti ada event malam Kamis khusus tanggal 31 yang diadakan di rumahnya Mas Agil. Beliau akan mengundang Munsyid Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya, dan mudah-mudahan jamaahnya lebih tambah banyak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini malam kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebab sehat itu adalah salah satu energi yang luar biasa untuk hadir ke majlis yang seperti ini. Tapi ada juga orang yang sehat tapi belum dimudahkan langkah kakinya untuk hadir di majlis yang seperti ini ya. Makanya dulu tuh ada cerita Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini beliau ini adalah termasuk madzhabul arba'ah. Mazhab paling tertua itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah terus dilanjutkan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik dilanjutkan oleh Al-Imam Syafi'i, terus dilanjutkan oleh Ahmad bin Hanbal ya. Nah, beliau ini ketika bersama seorang anak kecil ya. Jadi beliau ini usianya sudah sepuh,
usianya sudah tua, tapi enggak malu berkumpul dengan anak kecil yang selalu dibawa dua. Nih, Al-Imam Ahmad bin Hambal setiap kemana-mana yang dibawa cuma dua. Apa yang pertama? Pulpen, mihbarah, sama kitab, sama buku tulis catatan. Tuh yang dibawa sama Ahmad bin Hambal. Lalu ada seorang yang nyeletuk begini, ya Syekh, ente mau kemana? Ya, wah, imam besar ditanya mau kemana? Karena itu beliau sedang bersama anak kecil. Ya. Itu padahal waktu itu beliau itu dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam besar pada waktu itu, pada waktu zamannya. Akhirnya orang tadi itu bilang, ente sampai kapan mau belajar? Ya. Ente sudah seorang alim, allamah, soleh, ya. Kok ada orang besar, sampai kapan ente mau belajar? Apa kata beliau? Ma'al mihbarah ilal makbarah. Senantiasa bersama pena sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Kata Nabi kan apa ya? Nuntutlah ilmu mulai dari buayan tuh, kita mulai dibrojolin sama mak kita sampai kapan? Sampai nanti kita masuk ke alamku. Artinya nggak ada batas orang yang nuntut ilmu, apalagi masih muda, justrunya kudu lebih semangat. Jangan sampai kalah nih sama beliau, ketua DKM sekaligus RW. Sama beliau luar biasa. Pokoknya setiap ada kegiatan-kegiatan yang baik selalu disupport kita. Besok malam Kamis Mushola Nur Huda ya, siap. Wah, luar biasa. Coba kalau yang lain pasti dipertimbangkan, nanti berisik begini. Tapi alhamdulillah kita punya ketua yang beliau ini luar biasa. Ya, seperti ceritanya Ahmad bin Hambal. Ya, beliau ini kemana-mana selalu bawa dua tuh, pena sama buku tuh. Kalau zaman sekarang udah nggak bawa buku tulis dah, diganti sama note apa? Yang buat catatan tuh di HP, kita catat bikin tuh rangkuman malam Kamis tanggal 17 Januari 2024. Satu, yang pertama cerita Ahmad bin Hambal, yang kedua cerita Hasan Al-Basri. Apa beliau bilang? Ya, istaghfiru minal ikhwan, banyakin teman yang soleh. Apa kata beliau? Kenapa kok kita suruh banyak berteman dengan orang yang soleh? Sebab orang yang soleh itu diberikan khusus ya tiket, dia bakal memberikan syafaat kepada temannya. Bisa jadi amal kita nih tidak bisa menyelamatkan kita nih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi lantaran kita punya teman yang baik, teman yang soleh, itu teman tersebut bisa nolongin kita nanti di yaumil qiyamah. Shallallahu ala Muhammad. Jadi jangan bilang aneh rugi, malam ini duduk hadir, ya dengerin gendrang-gendrung kagak jelas. Justru ente daripada nongkrong ya nggak ada manfaatnya, ente megang HP miring tuh kagak ada manfaatnya. Mendingan ente di sini hadir, besok akan menjadi persaksian kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Gimana? Nanti ketika di hari di mana mulut kita akan dikunci, tangan dan kaki itu yang akan menjadi Kalau malam hari ini kita hadir, insya Allah persaksian kita di yaumil qiyamah yang ada cerita yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dulu Al-Imam Ali ditanya oleh sebagian orang, ya Imam, ma khairul a'mal, amal apa yang paling baik? Lalu kata Sayyidina Ali, amal yang paling baik adalah amal yang mana ketika ma yakbalullahu ta'ala minka, amal yang di situ ketika engkau kerjakan Allah nerima amal ente. Meskipun amal ente cuman sekecil biji sawi, tapi kalau di situ Allah Subhanahu wa taala nerima amal kita, itu amal itu besar. Ya. Itu jangan disangka ente orang yang bagiin air itu adalah amal yang hina, enggak. Justru bisa jadi orang yang bagiin air dia lebih dulu yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita nggak tahu amal kita yang mana yang diterima sama Allah Subhanahu. Apalagi ini bulan-bulan Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rajab adalah bulannya Allah. Lalu ada sahabat nanya, ma makna syahrullah? Ya Rasulullah, apa sih makna bulannya Allah? Kok ada bulan Allah, ada bulan Nabi, ada bulan umatnya Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna syahrullah adalah bil maghfirah. Jadi makna daripada bulannya Allah adalah ini bulan adalah bulan bagi seseorang yang pengen tobat, insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begini ya, hitung-hitungannya, kalau kita berbuat baik nih di bulan ini, itu dilipat gandakan kebaikannya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi ingat juga, kalau kita melakukan maksiat di bulan ini, dilipat gandakan juga sama Allah Subhanahu. Kira-kira enak mana? Enak kebaikan yang dilipat gandakan apa maksiat yang dilipat gandakan? Kebaikan pasti kita milih. Nah, makanya ini kita hadir di sini. Makanya kata ulama begini, Rajab syahruz zara'. Rajab itu adalah bulan nanam. Wa Sya'bana syahrus saqi. Sya'ban itu adalah bulan nyiram. Nanti masuk Ramadan adalah bulan hasad, bulan menuai atau bulan manen. Kalau kita pengen tahu kualitas ibadah Ramadan kita nanti nih, masih 2 bulan lagi, 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah lagi kita masuk Ramadan ya. Sebulan setengah ya, sebulan setengah lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka kita lihat nih bulan Rajab, kita udah isi dengan kebaikan apa belum. Jangan kita berharap wah dikit lagi bulan Ramadan ya, wah kita persiapin bulan Ramadan segala-galanya, tapi kita tidak pernah memperhatikan ini bulan Rajab, besok udah pengen masuk bulan Roah, bulan Sya'ban. Kalau udah Sya'ban udah deket lagi dah, bener gak? Sya'ban udah nisfu abis nisfu Sya'ban apa ya? Ramadan udah. Cepet gak? Cepet. Abis nisfu Sya'ban ya udah bentar lagi udah tawakufan udah kita udah. Ya bukan artinya kita ini berhenti ngaji, tawakufan sementara, nanti kita lanjut lagi di bulan Syawal. Artinya itu bulan cepat banget. Kalau kita tidak memanfaatkan tuh hari-hari kita, bulan yang kita lalui, maka itu bulan, itu hari akan sia-sia. Apalagi kita nih yang masih muda ya. Maka kita isi dengan hal-hal yang baik. Agar apa? Agar ibadah kita di masa muda ini kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ilmu yang barakah. Amin amin ya rabbal. Lalu kata beliau, ditanya lagi, ya al-Imam Ali, ma khairu syuhur, bulan mana yang paling baik? Apa kata beliau? Ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha, bulan yang dimana engkau setiap masuk bulan berikutnya engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berat gak? Kita mengakui kesalahan kita berat gak sama Allah? Kita mengakui kesalahan kita sama Allah berat gak? Kita habis ngelakuin maksiat nih ya, terus kita bilang sama diri kita, ya Allah aneh banyak taubat, abu bidambi, aku ya Allah aku banyak dosa. Seperti Sayyidul Istighfar tuh di dalam kitab Wirdul Latif, apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah aku banyak dosa. Pernah kita bilang begitu? Makanya tuh Sayyidul Istighfar tuh adalah istighfar, rajanya istighfar. Seperti hari tuh yang disebut dengan Sayyidul Ayyam apa? Hari ada istighfar yang rajanya istighfar, apa tuh? Sayyidul, itu yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, terutama di bulan Rajab nih kita baca 3 pagi, sore di apa bacanya? Bareng-bareng ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Itu artinya tuh Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduk, aneh nih ya Allah, saya ini adalah hambamu ya Allah. Kita merendah tuh di hadapan Allah. Jangan kita sombong, aneh kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aneh ini Tuhan, museng Tuhan. Ya, makanya tuh ketika dia bilang ana rabbukumul a'la tuh Fir'aun, apa kata orang setelahnya tuh? Kalau emang ente Tuhan, emang ada Tuhan diciptakan? Ya. Berarti sebelum ente tuh kira-kira siapa? Nah, akhirnya tuh dengan pertanyaan seperti itu Firaun gak bisa jawab tuh, ya. Terus lanjut lagi. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastatar. Ya Allah, aku berjanji kepada engkau, ya, menjalankan perintahmu dan sesuai dengan kemampuan aku ya Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah banyak sekali nikmat yang kau berikan kepadaku. Nah ini nih, wa abu'u bi dzambi, aku juga mengakui banyak dosaku. Banyak gak dosa kita? Nah, makanya tuh di bulan ini kita dianjurkan membaca istighfar. Kalau kagak apal baca astagfirullah. Kalau kagak apal juga ya bilang ya Allah saya banyak dosa, ampunin saya. Kagak bisa juga kebanget. Iyalah, kali-kali ngakuin kita dosa kita udah bejibun, bener gak? Ya kali-kali kita di sholat itu kan disuruh istighfar. Ya kita kali ya Allah ya, saya banyak dosa, ampuni dosa saya, dosa orang-orang tua saya, dosa guru-guru saya. Kita minta tuh sama Allah ya. Mudah-mudahan ini bulan kita masuk bulan Sya'ban, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan kata beliau tuh yang terakhir, Imam Ali ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Apa kata beliau? Ma takhruju fihi minad dunya mu'minan billah, hari yang paling baik adalah hari di mana nanti engkau keluar dari dunia masuk ke alam kubur dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu. Itu udah harapan kita tuh. Ya, udah harapan kita kalau kita nanti meninggal dunia matinya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai ya, kita baca Fatihah satu kali khususnya buat tadi ada yang WA Haikal siapa? Iya, Haikal teman kita ya, yang sedang di rumah sakit, ataupun saudara kita yang lagi sakit, orang tua kita, ataupun tetangga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan ya, fi sihah wa afiyah. Dan juga kita yang hadir pada malam hari, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati wa li baiti ajmain. Wal khulafa rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar, khususan muallif hadal kitab al-Imam Syekh Az-Zarnuji wa Syekh Abdul Karim Kim Rasul Dahlan Kim Rasul Abu Yagi Ahmad Sunan Sulihim wa Furihim, anallahu yaghfir lahum yarhamhum wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa manaf fi ad-din wa al-akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai syair Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, radina qismatal jabbari fina lana ilmun wal a'da'i mal. Apa kata Sayyidina Ali? Kami ridha atas apa yang telah Allah berikan kepada kami. Apa yang diberikan? Lana ilmun, Allah memberikan kami ilmu, walil a'da'i malun, sedangkan harta itu adalah musuh kami. Ya. Jadi kalau urusan harta ini tinggal kita lihat dari sudut mana dulu. Kalau emang itu harta mengajakkan kita untuk terus istiqomah ya, berjalan dalam kebaikan, berarti harta itulah harta yang barokah. Tapi kalau harta mengajak kita dalam urusan keburukan, maka bisa jadi itu harta tidak ada kebaikannya ya. Jadi bukan berarti orang kagak punya kagak boleh punya harta, justru malah orang kaya dia seneng ngaji, wah luar biasa. Ini bangkitnya Islam tuh begitu, udah kaya tapi seneng sama
majlis. Ya. Apa namanya, siapa itu ya? Itu di Blitar itu ada majlis besar namanya Sabilut Taubah. Ya. Itu masih teman karib kita tuh ketika mondok. Itu namanya ada Haji Beki kalau nggak salah. Rambutnya warna biru beliau itu. Itu beliau tuh luar biasa donatur. Luar biasa kalau udah sama majlis tuh, khususnya majlis yang ada di Blitar yang kita kenal Gus Ikdam. Itu beliau udah kaya banget, luar biasa. Terus orangnya murah, sama kebaikan, sama majlis, sama hal-hal yang baik yang begini-gini nih, beliau itu luar biasa. Donatur yang bukan kaleng-kaleng, besar kalau udah ngeluarin uang urusan begituan. Nah, inilah bangkit Islam begini nih. Jadi bukan berarti orang itu harus khumul, ya kan, harus diam di rumah, ya, terus bajunya robek-robek, nggak begitu. Kita lihat As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kita punya guru ya namanya Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Haddad. Beliau ini belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita ngaji tuh sama beliau misalnya kitab Sahih Bukhari. Itu beliau, guru beliau Sayyid Muhammad itu kalau ngajar hadis, itu kalau ngajar itu pasti pakaiannya itu berwibawa. Pakaiannya itu yang keren, yang cakep. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ada kiai yang biasa aja, ya kita boleh mengikut manhajnya. Tapi kita nggak boleh juga mencela orang yang pakaian selalu mewah. Ya, itu Sayyid Muhammad itu kalau udah ngajar itu apa kata beliau? Ya Syekh, ya Sayyid. Kenapa? Kalau semisal ngajar kok pakaian-pakaiannya yang selalu apa bikin orang itu selalu terpandang, orang itu selalu ngelihat kita gitu. Apa kata beliau? Saya berpakaian seperti ini agar saya ini bisa menghormati kitab yang saya baca. Luar biasa. Ya. Jadi dengan cara menghormati kitab itu dengan cara berpakaian yang cakep, pakai wangi-wangian, bener gak? Iyalah, jangan baju udah 2 minggu dipakai buat main, kita buat sholat, kita buat ngaji. Orang yang agak mau deketin, apalagi malaikat, bener gak? Baju 2 minggu kita pakai, kita ganti-ganti, kita buat sholat, ya. Orang kira-kira risih gak deket kita? Risih, ya. Apalagi malaik. Nah, salah satu tuh, ya manhaj atau jalan Sayyid Muhammad, beliau itu kalau ngajar itu pakaian cap. Tapi juga ada seorang kiai yang pakainya biasa, ya termasuk guru kita Abu Yaki Haji Allah Kafabi Mahrus. Kita pernah sowan ke beliau. Beliau itu lagi kelar ngaji, kalau nggak salah itu ngaji Muslim ya. Itu kita sowan sama beliau, itu beliau ya kita ngelihat sendiri itu pakaiannya biasa aja. Ya, pakaian padahal tuh beliau kalau apa namanya kalau diantar sama supir itu pakai Alphard. Tapi karena kezuhudan beliau itu dalam urusan pakaian biasa aja ya. Jadi banyak metode atau manhaj jalan-jalan orang-orang terdahulu tuh orang-orang alim, tinggal kita mau ngikutin bagaimana ya. Kalau emang wayahnya kita ini tampil ya pakaian yang cakep biar orang lihat enak, bener gak? Iya. Tapi apa namanya bukan berarti pakaian yang cakep ini kita itu jumawa akhirnya, enggak. Nah makanya tuh kata para ulama itu ketika engkau ngaji, engkau harus belajar ilmu fikih yang alim. Tapi jangan pernah lupa ilmu tasawuf untuk membersihkan hati. Ada orang yang enggak mau belajar ilmu fikih, apa tuh ilmu syariat, ilmu sholat. Ani udah hatam, padahal belum ngaji tuh. Yang dia pikirin dia pengen ngaji ilmu hati. Ya, enggak akan sampai itu. Ya, dia enggak akan tahu mana yang suci, mana yang nggak akan tahu mana yang sah, yang nggak sah, mana yang batal, mana yang kagak batal, kecuali dia ngaji ilmu fikih. Tapi orang yang ngaji fikih dan juga ngaji ilmu tasawuf cakep tuh baru tuh. Ya. Jadi kapan-kapan nih kita udah apa namanya bertambah umur, ya kita ngaji jangan cuman ngaji urusan fikih saja, tapi kita juga ngaji diajarkan ilmu tasawuf agar membersihkan hati kita. Ya. Fa innal mal yafna an qarib, karena sesungguhnya harta itu ya akan hilang. Harta itu enggak bakal dibawa mati, maksudnya begitu. Sedangkan ilmu itu akan tetap kekal abadi. Makanya begini nih, salah satu ilmu yang manfaat itu orang ketika sudah matinya saja itu namanya harum, namanya enak didengar. Siapa buktinya? Ya para ulama kita, para habaib-habaib kita tuh yang hidupnya itu untuk ilmu, yang hidupnya itu untuk manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lah.
akhirnya harum nggak namanya? Harum, bahkan matinya aja ya. Orang yang alim, orang yang soleh, yang manfaat ilmunya, itu matinya aja itu bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar. Coba ente lihat Sunan Ampel yang ada di Surabaya, banyak ke tukang dagang di situ. Tukang dagang pada laku gak? Coba kalau kagak ada makom, laku gak? Kagak. Atau kita lihat Sunan Gunung Jati, atau kita lihat lagi di mana? Di Empang Bogor, atau di Keramat Habib Hussein, Keramat Luar Batang. Itu kan banyak tukang dagang di situ. Atau di Gubal Haddad, ya kan? Itu berkah apa? Berkah sahibul magom. Berkah orang yang punya makom. Kalau bukan dia tidak akan bisa memberikan manfaat, pasti dia orang yang manfaat. Ya. Nggak mungkin tuh orang-orang sekelilingnya bisa laku kecuali karena dia adalah orang yang bermanfaat ketika hidup di dunianya. Makanya dikatakan al jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya, ya. Orang yang enggak alim nih, orang yang bodoh, dia sebelum matinya aja udah disebut mati dia. Ya. Tapi orang yang beramal meskipun dia mati, dia hidup hakikatnya. Sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi orang yang enggak punya ilmu sebelum matinya dia udah mati. Tapi orang yang alim, orang yang ngamalin ilmunya khususnya, bukan hanya alim, tapi ngamal. Meskipun dia sudah meninggal dunia, tapi dia kekal hidup, namanya harum. Bahkan kita berikan Fatihah. Itu kita punya sering kita baca Ratibul Atos, kita baca. Padahal beliau ini sudah berapa tahun yang lalu meninggal dunia. Benar gak? Ini kitab yang kita baca, Al-Imam Az-Zarnuji punya kitab karangan Ta'lim Muta'alim, udah berapa tahun beliau. Benar gak? Iya. Terus kitab apa lagi yang kita baca? Kitab fikih, ya. Syekh Salim bin Sumer Hadrami, kitab Safina yang punya Safina, udah berapa tahun? Tetap difatihin enggak? Terus yang kita baca Al-Muqaddimah Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhad Bafadal, itu kita fatihin. Belum guru-guru kita, ya kan? Atau guru-guru terdekat kita yang udah kagak ada. Artinya mereka itu mengabdikan dirinya untuk hal-hal dalam kebaikan, sehingga matinya aja seakan-akan dia masih hidup. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, karena bukan hanya kejar alim-aliman, tapi ilmu yang kita dapat itulah yang seharusnya kita amalkan, ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba waskur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulladhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amin rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatashi sahbi walhamdulillahi fil badri wat tanai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.